Halo sahabat semuanya, penonton setia di channel Cerita Sebelum Tidur. Kali ini aku akan melanjutkan membacakan buku yang sebelumnya belajar mengikhlaskan. Kalau di episode kemarin sampai di halaman 6 kalau nggak 10 ya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 11. Jangan lupa siapin kopi ataupun rokok dan cemilan gitu lah. Kalau aku sih kopi sama rokok udah cukup. Tak seru tuh pesite. Urip kepenak ngene kok. Duh kakean sambat yo ora. Yuk langsung saja kita bacain. Mengapa ikhlas jadi perkara paling sulit? Dalam banyak kasus kemunculan ikhlas dalam hati kita berbarengan dengan rasa penyesalan. Bukan tidak mungkin, tetapi jarang ada manusia yang ikhlasnya berada di depan. Untuk hal-hal kecil dalam angka atau risikonya kecil tentu lebih mudah, namun berbeda dengan hal besar yang berangka besar pula. Contoh sederhana ketika sholat di masjid. Pecahan berapa rupiah yang kita masukkan ke kotak infak? Apakah pecahan yang paling besar? Tentu jarang kita memilih pecahan yang paling besar, kecuali kita memiliki harapan tertentu. Dengan memiliki harapan saja, kita masih juga berhitung, atau perhitungan gitulah ya maksudnya. Hal ini memang wajar sebagai bagian rasa kemanusiaan. Contoh sederhana lainnya yang setiap hari kita lakukan adalah sholat di awal waktu. Begitu ada azan berkumandang, sebagian besar dari kita cenderung menunda-nunda jika tidak tentu manusia atau masjid akan ramai oleh jamaah. Namun cenderungnya adalah hanya sebaris dua baris. Hal ini menandakan kita masih suka menunda-nunda sholat. Dalam hal sholat di awal waktu, rupanya kita lebih ikhlas melakukan hal-hal lain daripada memenuhi panggilan muazin. Jika kita ikhlas pada suara azan, kita tidak akan hanya mendengarkan atau menghentikan pekerjaan untuk sejenak, tetapi juga meninggalkan pekerjaan untuk kemudian sholat berjamaah. Dua ilustrasi di atas hanya sebagian kecil betapa ikhlas memang bukan perkara mudah. Tidak melakukannya justru akan semakin mempersulit diri sendiri, meskipun kadang melakukannya dalam keterpaksaan itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali, yang pada akhirnya akan memicu lahirnya ketidaktaatan. Lalu apa sebenarnya yang membuat kita begitu sulit untuk memiliki perilaku atau sifat ikhlas? Tentu ada banyak hal, baik yang disebabkan oleh perilaku kita sendiri atau faktor dari luar. Berikut merupakan beberapa rangkuman paling utama dari sulitnya melaksanakan ikhlas. Kita lanjut lagi ya. Ikhlas adalah ilmu tertinggi. Memang benar kata orang, ikhlas itu ilmunya tinggi. Sebagaimana tangga yang paling tinggi, tentu kita perlu melewati undak-undakan agar kita bisa sampai ke titik paling atas. Namun menuju pada posisi paling atas bukan perkara mudah. Jadi beberapa ilmu yang harus dikuasai agar bisa menguasai ilmu ikhlas. Pernyataan yang menyatakan bahwa ikhlas adalah ilmu yang paling tinggi sebenarnya merupakan kiasan
Lebih tepatnya, ikhlas merupakan derajat paling tinggi yang bisa kita capai dalam menempuh kehidupan ini. Seseorang dengan titel yang banyak belum tentu ia akan menguasai banyak ilmu dan mencapai derajat keilmuan yang tinggi. Titel memang bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai derajat itu. Tetapi sayangnya, untuk mencapai derajat itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah manapun. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki gelar atau bahkan tak pernah sekolah sekalipun bisa mencapai derajat itu. Hal itu karena ia tak pernah berhenti belajar meskipun mungkin berhenti sekolah. Lalu di mana kita mempelajari ilmu yang paling tinggi itu? Masih bingung ya? Sama aku juga bingung. Musiknya kelamaan masuknya. Ilmu ikhlas tidak terdapat di pikiran kita. Jika kita menganalisisnya dengan berbagai upaya, tentu tidak akan kita dapatkan. Tidak akan kita dapatkan. Sorry lor. Sebab ikhlas berada di dalam hati kita. Bahkan mungkin ada sebagian orang tak perlu mempelajarinya, tetapi bisa mendapatkan ilmu itu. Orang dengan anugerah ini justru berada di atas derajat kita. Bisa kita bayangkan, hati adalah ruangan yang gelap. Jika kita terus-menerus menutupinya, hati akan selalu gelap. Berbeda jika kita mau membukanya, cahaya ikhlas akan dengan mudah memasukinya. Tetapi itu pun belum cukup karena belum terasa nyaman. Cahaya yang masuk bisa jadi justru akan memperlihatkan hal-hal buruk di dalamnya. Sampah, kotoran, salang. Oh, asane salang. Oh, jangkrik. Cek lur, balani lur. Sampah, kotoran, sarang laba-laba, debu-debu dan lain sebagainya akan lebih kelihatan jika cahaya itu masuk. Demikian pula sebaliknya. Ruangan yang bersih tetapi tanpa cahaya akan terasa pengap dan dingin. Tidak ada yang membantu menjernihkan udara. Bau lembab akan membuat kita merasa tidak nyaman. Kedua ilustrasi di atas pada akhirnya akan melahirkan penyakit-penyakit yang barangkali kita sendiri tidak merasakan bahwa kita sedang sakit. Tetapi orang yang bisa merasakannya, justru kita menjadi pengganggu orang lain. Dianggap sakit meskipun tidak sakit. Dan penyakit seperti ini justru lebih berbahaya karena tidak tampak. Kok demit ngono kuwi lho. Oleh sebab itu Mas bagian ya Allah. Oleh sebab itu, untuk membuat kita semakin nyaman, kebersihan hati mesti selalu dijaga agar cahaya yang masuk justru tak menjadi persoalan baru, melainkan menjadi penerang yang membuat kita semakin nyaman. Kita lanjut lagi ya. Kita sering kalah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu sangat halus, berada dalam aliran darah kita. Bahkan terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya sedang mengumbar hawa nafsu. Buktinya adalah penyesalan ketika telah melakukan sesuatu yang buruk. Benar kan? Biasanya kalau orang zina pas melakukannya itu kan nggak sadar, tapi kalau zinanya udah selesai itu baru sadar gitu loh. Ya mau gimana lagi, namanya juga manusia. Kita harus tetap menjadi orang baik ya. Walaupun
kita sering membuat kesalahan yang membuat diri kita semakin jelek gitu loh. Jelek maksudnya itu gak ero. Wis pokoke ngono lah. Jangkrik ya. Kesuwen yo. Namun sebagai manusia, saya tak baleni ya. Buktinya adalah penyesalan ketika telah melakukan sesuatu yang buruk. Namun sebagai manusia, kita kadang mengulanginya lagi. Kata orang namanya kapok sambel, makan sambel sudah pasti kepedesan, tapi nanti akan diulang lagi sebab rasanya yang enak. Begitulah hawa nafsu merasuki diri kita tanpa kita sadari. Kata lainnya adalah khilaf. Ketika kita telah selesai melakukan hal buruk atau kesalahan, dengan enteng dan mudahnya kita mengatakan bahwa kita sedang khilaf. Kemudian pengucapan itu juga akan memudahkan kita untuk mengulanginya lagi. Khilaf yang sebenar-benarnya adalah diakhiri dengan pertaubatan. Suaraku kok malah ngene. Sebagai manusia yang terlahir dengan dibekali hawa nafsu, sesekali kita pasti pernah menurutinya. Tidak hanya sesuatu yang buruk, hal-hal yang baik pun terkadang di dalamnya terdapat hawa nafsu. Mungkin ya Allah, jangkrik. Mungkin kita pernah sedekah. Tentu itu hal yang baik, bahkan sangat baik. Namun rupanya kita main matematika, sebab memang ada dalilnya. Kita sedekah sekian akan dilipat gandakan. Dengan harapan seperti itu, kita lalu menyedekahkan semua apa yang kita punya. Harapan kita untuk mendapatkan balasan itulah yang kadang kita tidak sadari bahwa itu adalah hawa nafsu. Demikian saat kita datang ke sebuah pengajian, lalu mengunggahnya ke media sosial. Barangkali niatnya adalah untuk siar, agar orang-orang yang melihat postingan kita akan ikut datang ke pengajian tersebut. Namun sayangnya niatan itu kemudian berbelok menjadi dengan ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh. Sombong ya. Cara lagi. Ya pokoknya artinya sombong. Sombong pokoknya. Ora iso sombong. Ya ngono pokoknya. Artinya niatan yang semula baik saja masih ada kemungkinan untuk disusupi hawa nafsu. Apalagi niat yang dari semula tidak tepat. Hal ini memang harus diakui bukan perkara mudah, sebab kita betul-betul tidak ada niatan untuk pamer. Tidak ada niatan untuk berbuat buruk. Siapapun orangnya, sejelek apapun perilakunya, pasti pernah ingin berbuat baik. Nunggu bundet sepurane ya. Hanya saja kadang kita tidak menyadari betapa hawa nafsu begitu halus merasuki ke dalam hati kita. Meski demikian, penyesalan sejadi-jadinya juga bukan hal baik. Menyesal adalah dengan berupaya untuk tidak melakukannya lagi. Ketika hawa nafsu telah menguasai kita dan kemudian menyadarinya, maka kita perlu segera berbenah diri. Hal itu sesungguhnya petunjuk bagi diri kita sendiri. Memang begitu ya Lun. Yang namanya hawa nafsu tidak bisa diduga datangnya, tidak bisa diprediksi datangnya. Ya pokoknya ngono lah. Tapi ya kalau bisa
kita menyiarkan kepada diri kita sendiri ataupun bergembar-gembar gitulah ya untuk berperang dengan hawa nafsu atau perbuatan-perbuatan yang tidak yang dilarang oleh agama kita masing-masing. Kan agama ada banyak ya. Nah aku sih Islam lho. Ya Islam KTP gitu Ya cukup sekian cerita dari buku Belajar Mengikhlaskan. Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Kita tutup di halaman 17. Kita lanjut di episode atau part berikutnya gitulah. Kita tutup dengan nyanyian gimana lor? Nyanyian apa ya? Sholawat ya? Coba. Oke, pada episode kali ini kita tutup dengan sholawat. Zahirul khalqi nakiyun zakirul lillah Al-Mustafa Sofiyu Sholla alaihillah Akhlaqu wa sifatuhu subhana man sawwa Wa qutbati wa habibi wa dawatun najah Ya Rasulullah Ya Habiballah Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Linda iman abadan ala habibika ghairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika ghairil khalqi kullihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat semuanya di channel Cerita Sebelum Tidur. Terima kasih.